selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Hoki, dan terakhir ULTJ. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang di hari Kamis kemarin ditutup terkoreksi 0,78% ke harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di INDF. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDF berhasil mematahkan tren downtrendnya semenjak Oktober 2021. Apakah ini bagus? Ya harusnya bagus ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak? Yes guys. Kemungkinan sell on May go away itu ada di 2 minggu terakhir Mei. Sepertinya minggu awal Mei dan pertengahan ya, dari tanggal 9 sampai 15 itu masih sepertinya akan naik ya. INDF juga bagi yang punya dari bawah ini kan double bottom. Pokoknya dia turun dari neckline-nya ini 6.200 exit aja. Bagi yang punya dari harga 5.800, 5.700 sampai 6.000 ya. Kuncinya ya jangan masuk lagi kalau INDF mau bertahan atau mau melanjutkan uptrend. Dan untuk neckline selanjutnya itu ada di 6.600 karena dia naik turunnya itu 400 poin ya. Jadi seperti ini untuk pergerakan INDF. Apakah udah bisa spekulasi buy? Biasanya ada pertanyaan seperti itu ya. Waktu di bawah-bawah ini nggak ada yang nanya nih ya. Dan naik tinggi langsung nanya apa bisa spekulasi buy? Ya cicil aja dulu. Strateginya nggak bisa lamsam. Kalau mau lamsam ya simpan sampai akhir tahun. Itu aja ya. Potensi pasti profit. Tapi disclaimer on ya. Karena saham consumer ini turun dari 2020. Dia setelah Maret naik dari 5.000 sampai 7.000 terus dia turun terus ya. Ya ini momentumnya seharusnya 7 bulan ke depan target kenaikannya ya harusnya ke minimal 6.800 tuh, bahkan bisa ke 7.800 lagi. Karena indikasinya kalau berhasil breakout dari resisten 6.800, INDF ini mengakhiri masa konsolidasinya dan target kenaikannya ya area konsolidasinya ini 7.600 dari harga sekarang. Lumayan 20% ya. Risk rewardnya bisa nggak seperti ini? Kalau saya niatnya trading ataupun lihatnya investasi ya bisa, tapi harus average down juga. Tapi kalau nggak niat average down, mau rugi waktu juga nggak masalah. Yang penting siap cut loss 10%. Dia jebol 5.700 cut loss. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Itu aja. Dan juga siap rugi waktu. Cuman sabar. Jangan sampai niatnya awal nggak mau cut loss, siap rugi waktu, tapi di tengah jalan nyesal. Tiba-tiba cut loss. Dan itu terulang lagi. Biasanya seperti itu. Kalau memang konsisten nggak pakai cut loss, udah nggak pakai cut loss. Apalagi kalau nggak punya dana lain untuk beli lagi INDF dipakaikan akun lain ya. Misalnya di RDN lain. Ya udah, kalau saya ya untuk INDF daripada saya belikan di akun lain, mendingan saya average down aja. Nggak masalah juga. Tapi kalau misalnya untuk trading ya harusnya out dulu. Kalau dia kembali jebol. Kalau saya seperti ini risk rewardnya. Tapi kan rugi waktu. Kalau terlalu tinggi harapannya, bisa aja INDF ini sampai 6.800 turun. Rugi waktu lagi, naik lagi, ngabisin waktu. Kalau saya risk rewardnya seperti ini. Cut loss-nya 3%, target profit saya 8%. Atau minimal risk rewardnya 1:1 lah. 6.600 nih. Kalau seperti ini ideal. Karena targetnya juga minim kan. Time frame-nya paling ya seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu ya. Kalau dapat 3 minggu atau sebulan 5% itu bagus ya. Daripada simpen di RDPU atau di bank misalnya ya. Cuman tetap ada resikonya ya. Nggak ada tuh cerita mau dapat profit 5% nggak ada resiko. Ya ada resikonya ya. Siap cut loss kalau misalnya dia turun 6.200. Kalau nggak pakai cut loss ya tadi siap rugi waktu. Masih bisa nggak ditolerir rugi waktu, yang nggak masalah. Kalau di saham berfundamental bagus, big bank, consumer yang lagi tertekan ya bisa INDF, ICBP. Asal jangan di saham gorengan lapis 3 tuh sebaiknya cut loss. Karena itu naiknya cuman kalau ada yang mampir bandarnya goreng ya naik. Kalau teknikalnya kan bisa digambar karena bid offernya tipis. Dan dengan uang yang kecil aja yang mungkin di 1-10 miliar udah bisa goreng, bisa gambar chartnya. Itu yang dihindar. Ada nggak yang bisa beggar
atau stock penny ya, yang kecil-kecil yang bisa beggar berkali-kali ya bisa. Ya tergantung, itu harus lihat fundamental juga. Memang harus ada dapat bocoran dari orang-orang yang memang lebih valid infonya ya tentang saham-saham yang mau beggar. Contohnya ya bisa aja seperti Yata, itu kan dari di bawah 100 bisa ke 200-an lebih. MSIN ya bisa seperti itu. Cuman kan nggak semua orang bisa tahu. Strateginya ya punya trading plan, ngikut aja, follow the trend kalau memang terus naik. Jadi seperti itu untuk INDF. Seperti ini juga bisa ya kalau mau risk rewardnya, karena ada neckline double bottomnya, harusnya dipertahankan dan potensi tetap naik ya untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham kedua, ada ICBP yang ditutup menguat 0,32% ke harga 7.625. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat juga ada akumulasi di ICBP. Broker-broker asing aja nih yang paling tingginya, top 5-nya, dan yang jualnya tipis-tipis 1 digit ya. Ya ini bisa dibilang akumulasi, memang nggak banyak ya karena bid offer-nya juga tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP sudah mematahkan tren downtrend-nya. Apakah ini valid? Semoga aja ya. Dan ya kalau mau bagus memang harus break dulu resistennya. Ini ada resisten kecil di 7.600. Ya harusnya ini udah lumayan lah, udah aman ya. Asal dia besok lanjut, tapi kalau lebih valid 7.800. Karena naik turunnya ini 200 poin dari support ke resisten, dan turunnya dari resisten ke support itu 200 poin ya. Ini jadi potensi masih bisa naik. Kalau dilihat EMA 20 sudah di breakout. EMA 60-nya pas kebetulan di area dekat dengan 7.800 ya. Ada peluang open market seminggu ke depannya. Dari tanggal 9 itu ya ada peluang ICBP naik. Targetnya 7.800. Memang nggak bisa terlalu tinggi ya. Nih 2% udah cukup luar biasa kalau didapat di ICBP ya. Karena memang segitu-gitu aja dia naiknya 2%, 3%. Jarang-jarang. Tapi kalau memang momentumnya ya bisa naik lebih tinggi. Cuman ya paling mentok 5%. Itu aja. Kalau dapat 2% sehari di INDP itu sudah luar biasa ya. Kalau saya sih saya TP aja kalau memang niatnya trading untuk ODT atau trading lagi sahamnya konsolidasi, karena berat ya, bisa aja besoknya merah lagi seperti itu. Nih seperti hari Rabu open market dia sempat turun terus ditarik naik lagi. Kalau dapat di harga bawah kan udah lumayan juga tuh, 1,8% sehari. Pokoknya ICBP itu ya kalaupun turun-turun 2%, 3% ya kesempatan tuh beli. Tapi lihat supportnya juga ya. Bisa aja ada tarikan. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volume belum besar ya. Tapi udah berhasil lewat dari Maret 2022. Kalau bulanannya juga masih belum. Tapi sudah ada candle pembalikan arah atau reversal. Dan neckline-nya kalau dilihat dari monthly 7.200 itu di reject ya. Semoga aja ini terus bisa naik, dan kalaupun benar dia naik itu konsolidasinya harusnya bisa sampai 9.000, 8.500 ini. Kalau dilihat dari candle, ada ini ya judulnya 8.000. Ini terdekatnya. Neckline selanjutnya yang akan diuji atau resisten 8.000 dari harga sekarang. Kalau naiknya 5% aja ya. Ya cukup ideal lah kalau dia naik dalam bulan depan 5% ke 8.000 ya. Jadi target ICBP sebulan ke depan ya uji resistennya di 8.000. Jadi seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang ditutup menguat 2,09% ke harga 3.890. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR lagi diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR sudah bertahan terus di atas 3.800. Apakah ini confirm double bottomnya? Ini bisa tarik sini aja ya, karena dia lewat. Ini kan terlihat dia setelah break lagi 3.500 dia rally lagi kan. Tapi Bapak Ibu bisa pasang ini double bottom aja seperti ini. Bagus nih untuk UNPR. Jangan sampai UNPR turun lagi dari 3.800. Kalau dia turun false lagi. Jadi bisa jadi konsolidasi di range yang cukup lebar, 3.300 support dan resistennya 3.800 ya. Memang dia membuat low baru tapi habis itu konsolidasi lagi dan naik, konsolidasi naik. Ya berarti di bawah ini 3.300 itu cukup kuat ya jaga harga UNPR. Jadi kemana arah UNPR? 4.000 sampai 4.200 terdekatnya. Kalau trend downtrendnya memang sudah downtrend menjak lama ya untuk UNPR. Tapi ada pembalikan arah karena sepertinya UNPR ini lagi masa
akumulasi karena volume terus meningkat. Saat koreksi volumenya kecil terus ditarik naik, ya kuncinya kalau akumulasi itu jangan turun dari supportnya di area 3200. Kalau misalnya beli buy on breakout ya harus bisa pakai cut loss karena takutnya dibawa turun. Kalau pakai average down juga bisa, cuma resikonya nggak pakai cut loss ya kalau sampai jebol 3300 itu floating loss atau cut lossnya lebih dalam ya. Tapi kalau dilihat untuk candle mingguannya bagus nih, neckline-nya memang ada di 3650 ya nih. Kita lihat dia break valid volumenya dan dia juga break 3800, volumenya valid, MACD-nya sudah golden cross, bar chart detoxnya juga meningkat ya, volume meningkat. Kalau candle monthly-nya sebelumnya ini juga pernah terjadi di Oktober 2021 ya. Dia membentuk morning star gagal. Ini dia kembali membentuk morning star ya. Walaupun memang nggak terlalu tinggi, tapi ini ada sinyal untuk pembalikan arah. Untuk targetnya ya terdekatnya 4000. Habis 4000, 4400. Kalau itu di breakout, baru tuh ada potensi untuk reversal ya. Berarti UNPR itu mengakhiri masa konsolidasinya semenjak September 2021. Ini kan terlihat dia konsolidasi di range harga 3.800 support dan resistennya 4.400 ya. Dia sempat turun 1 bulan, habis itu tarik naik, berarti itu kan reject. Yang penting dia nggak masuk lagi ke bawah 3.800 dengan skenario ya jangan turun lagi dari 3.300. Tapi kalau dia turun dari 3.800 ya saya exit dulu karena itu kan support untuk candle bulanannya, jadi saya exit. Nah ini kebetulan juga di candle daily-nya 3.800 itu neckline double bottom. Kalau dia mau naik konfirmasi bulan Mei bisa uptrend, targetnya 4.400 dari harga sekarang itu lumayan 12%. Mantap tuh. Cut loss-nya tipis saja 4%, udah pokoknya dia jebol 3.800 cut loss saja. Targetnya terdekat ya 4.200 bisa, habis itu tarik ke 4.400 bisa selama sebulan. Apakah mungkin dalam sebulan dia naik 15%? Ya lihat aja nih, pernah dalam satu hari dia naik 7%, sangat mungkin. Dan juga ini bisa nggak dikerek? Harusnya bisa, karena bid offernya bisa dibilang nih tipis ya, di bawah 20.000. Ini ya pergerakannya pasti lebih volatil, lebih cepet lah naik turunnya, cuman ya harus punya trading plan. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang ditutup di harga 970 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada akumulasi di HMSP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP bertahan ya di area supportnya 900 sampai 880 itu. Dan ya kalau Bapak Ibu yang waktu itu beli di support, seperti kalau nggak salah saya ada bilang ya, pokoknya kalau dijebol 880 jual aja, berarti dia lanjut turun. Dan dia nggak turun lagi ya. Ini lumayan juga nih kalau beli di support. Dapat 8% selama 3 minggu. Tektok-tektok dia naik. Jadi apakah ini mulai tanda-tanda reversal untuk saham-saham consumer atau saham-saham rokok? Potensi ada reversal, cuman takutnya ya pola dead cat bond juga. Pokoknya dalam kondisi seperti ini lagi downtrend ya manfaatin untuk trading cepat, swing trade ya, beli support jual dekat-dekat resisten. Karena sudah beberapa kali juga dia mau bentuk bullish divergence terus naik ya. Dia membentuk bullish divergence, nih dia naik sedikit aja. Itu nih dia kembali membentuk bullish divergence. Sini ya, indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun waktu itu dan reversal nih ya. Ini kalau Bapak Ibu beli di support nekat udah lumayan kan. Jadi kemana arah untuk AMSP? 1020 ya. Kalau dia break 1020 itu baru peluang ke 1200. Jadi ada potensi upside sekitar 20%. Kalau beli dari 1020 ini 17% ya. Dan cut loss-nya 6% aja. Kalau saya seperti itu ya. Atau cut loss tipis aja juga bisa ya. Atau sekalian di bawah 1000. Kalau misalnya beli di area sini ya, karena lama pasti nunggunya di atas ya, nggak sabaran. Kuncinya ya jangan turun lagi hari ini untuk MSP. Coba dihapus aja nih ya. Kalau saya lihat ya neckline-nya itu di sini sebenarnya udah ketinggian kalau area Bali di area ini. Tapi bisa nggak kalau cut loss mepet? Hitung aja.
Kalau cut lossnya sekitar 4% ya masih ideal ya. Risk rewardnya 1:1. Apalagi kalau dikasih koreksi hari Senin depan dia turun, ya kesempatan. Pokoknya jebol 940 bisa cut loss dulu daripada dibawa kembali ke 900 sampai 880. Kenapa harus disiplin cut loss? Karena kalau Bapak Ibu niatnya nanti saya akan cut lossnya kalau udah jebol aja 880 lebih konfirmasi. Biasanya apalagi dananya besar pasti nggak rela cut loss. Pasti muncul harapan. Setiap hari muncul harapan yang nggak pasti itu ya. Kalau saya dulu seperti itu juga. Saya beli itu di atas kejar harga kan. Tapi saya nggak cut loss di support satunya. Saya kasih toleransi, siapa tahu ada pantulan tuh di 900. Ternyata mantulnya sedikit aja terus turun lagi. Turun dan jadi nggak rela cut loss tuh. Setelah dalam turunnya baru putus harapan, biasanya cut loss ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu punya psikologis seperti itu, coba disiplin untuk cut loss tipis saja. Jebol support cut loss, udah mindsetnya seperti ini aja. Berarti kalau dia jebol support turun lebih dalam, udah. Mungkin Bapak Ibu ada beberapa kali nemu jebol support habis itu besoknya rebound. Tapi itu mungkin 1-2 saham aja. Coba Bapak Ibu lihat keseringan yang terjadi itu jebol support turun lagi. Kalau saya sih saya anggap aja itu udah berarti bukan rezeki. Contohnya banyak kok nih, contohnya beli di support jual naik, udah beli support jual naik. Kalau memang nggak turun ya nih, kalau beli support jual naik berapa, kasih toleransi misalnya 3% dari support. Jadi seperti itu ya. Untuk HMSP ada peluang lah. Kalau mau nawar aja di bawah sedikit, dekat-dekat supportnya itu ada di 940 950 ya, nawar area itu. Kalau dia turun 2% ya bisa beli, atau kalaupun siap cut lossnya sekitar 4% dan target profit 5% ya bisa langsung beli aja. Nggak usah mikir risk reward 1:2. Kalau Bapak Ibu berharapnya risk rewardnya 1:2 ya belinya ya dekat support. Kalau sudah di pertengahan ini ya nggak bisa 1:2. Misalnya kalau mau risk reward 1:2 ya seperti ini. Belinya ya dekat-dekat support 940 950. Cut lossnya kan cuman 2,5%, target profitnya 7,8%. Jadi risk rewardnya hampir 1:3 ya. Tapi belinya dekat-dekat support. Kalau sudah di pertengahan seperti ini, udah hajar aja 1:1 kalau memang feelingnya naik. Tapi kalau sudah risk rewardnya seperti ini ya jangan. Maksimal itu risk rewardnya 1:1 ya, dari support ke harga beli dan harga beli ke resisten. Harus 1:1. Itu udah paling maksimal. Lebih dari itu hindari trading saham di situ ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham kelima, ada GGRM yang ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 30.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, GGRM masih konsolidasinya ini bagus. Kalaupun niat beli GGRM untuk disimpan jangka menengah setahun ke depan bisa nggak? Namanya trading ya, pasti ada cut lossnya. Bisa, asal siap cut loss kalau udah jebol 30.000. Kasih toleransi berapa persen dari support. Misalnya 3%, berarti di 29.100 atau 29.200 cut loss. Dan terlihat kan ini juga GRM selalu bertahan di atas 30.000. Di tektokin aja. Kalau dekat-dekat 30.000 beli, cuman perlu kesabaran, dia bisa 2-3 minggu baru naik nih, lumayan. Beli di 20.000, beli di 30.000, 3% lumayan kan. Pokoknya minimal 3%, udah jual aja kalau mau tektok ya. Ini beberapa kali nih dari Maret udah dapat. Mungkin 3 kali dari Maret tuh bisa beli support jual dekat-dekat resisten, jual, beli support dekat-dekat resisten, jual. Udah kan terlihat untuk pergerakannya. Yang penting kuncinya beli support, jangan tunggu candle hijau baru beli ya. Belinya tuh saat candle merah dekat support. Kalau jebol support sesimpel itu cut loss kalau niatnya trading. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kalau dilihat ya masih konsolidasi dan ada peluang untuk kembali uji 32.000-nya resistennya ini ya, yang sudah 5 kali diuji gagal. Semoga aja diuji ke 6 kali dia bisa break. Tapi ini kan dia sudah mematahkan trend downtrend semenjak Oktober sampai Februari 2022. Jadi 6 bulan dia breakout, ini lagi konsolidasi, ngumpulin tenaga lagi, nanti bisa breakout lagi 32.000. Langsung saja ke saham ke-6, ada Mayor yang ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 1.750. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor diakumulasi oleh
teknikalnya. Secara teknikal untuk mayor ini harus melewati 1800 neckline-nya. Kalau itu di break bagus tuh. Ini dia sekali gagal, tapi bisa terlihat juga mayor itu konsolidasinya 100 poin ya naik turunnya. Jadi ada support minor di 1700, jangan sampai jebol lagi ya, itu aja. Dan ada neckline-nya ya di 1800 nih. Kalau dia break 1800 tuh harusnya bisa uptrend ya untuk mayor, dan targetnya hitung aja ini bisa seperti ini. Pakai Fibonacci retracement bisa juga ke 1900, atau ya udah tahu kan nih support resistennya itu 100 poin ya. Kalau dia break 1800 dia akan ke 1900, kegagal lewat 1900 dia turun lagi 1800. Yang penting jangan turun dari 1800 dia tektokan. MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan ini volumenya valid ya, 3 candle besar, dan saat koreksi candle merah sepertinya tetap ada peluang rebound hari Senin ya. Semoga aja bisa break tuh 1800. Lumayan dari 1750 ke 1800, 2,5% ya. Kalau yang ODT ya udah nekat beli, cuman harus cut loss kalau udah jebol 1700. Jadi seperti itu. Untuk mayor, langsung saja ke saham ke-7 ada AISA yang ditutup menguat 1,16% ke harga 174. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari bokot summary-nya, AISA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA apakah ini bagus? Ya bagus, karena dia terlihat konsolidasi dan bertahan di supportnya 170. Apakah masih bisa beli? Ini kalau dilihat volume meningkat saat koreksi volume kecil bisa. Yang penting yaitu cut loss saja kalau dia jebol 170. Cut loss-nya paling mentok itu 5%. Reward-nya 5,75%. Jadi hampir sama ya, risk reward-nya 1:1. Apakah ini ideal untuk dibeli? Ya kalau Bapak Ibu pakai risk reward 1:2 berarti harus ke 190. Susah. Kenapa? Karena rugi waktu. Kalau misalnya dia naik ke 184 terus turun lagi, Bapak Ibu udah rugi waktu. Mending rewardnya 1:1 aja, tapi cepet mainnya ya, seperti itu. Atau kalau udah naik 2-3% TP aja. Kalau kira-kira nggak kuat lagi naik lebih tinggi, bisa juga seperti itu ya. Mana cocok? Kalau dilihat MACD-nya juga hampir golden cross, dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi menarik lah untuk AISA. Tetap ya, sepertinya saham-saham consumer akan rebound di minggu pertama market Mei nanti ya. Memang bukan minggu pertama ya, di minggu kedua 9 Mei mulai open market lagi. Jadi seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham ke-8 ada Hoki yang ditutup di harga 153 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy tapi tipis. Kalau dia ada bokor summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki kemana arahnya? Ya ada peluang juga naik karena dia membentuk candle grapestone ya. Harusnya bagusnya memang dia kemarin tuh bisa tutup di 155 minimal atau 156, tapi sayangnya gagal. Tapi ada peluang untuk naik ya, karena dilihat juga volume sedikit meningkat dan ini area konsolidasinya. Dan kalau minat memang suka sama saham Hoki ya, Hoki ini lagi di area support konsolidasi semenjak Januari 2022. Seperti ini aja risk reward-nya kalau Bapak Ibu mau trading. Cuman time frame-nya lebih lama, lebih sabar. Cut loss-nya 3%, target profit-nya kalau resisten konsolidasinya 7%. Jadi risk reward-nya 1:2. Ini menarik, yang penting tadi seperti yang saya bilang sabar. Itu aja. Ini termasuk saham-saham defensif ya, saham-saham consumer. Seperti itu untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir ada WLTJ yang ditutup menguat 0,32% ke harga 1.555. Kalau dilihat transaksi asing seminggu ini net buy. Kalau dilihat dari bokor summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ sudah kembali lagi ke atas 1.500. Apakah ini aman? Harusnya aman ya, karena udah bertahan terus di 1.550. Kalaupun niatnya beli, nggak usah cut loss terlalu dalam. Cut loss saja kalau dia jebol 1.555-nya. Bisa di 1.530. Udah 1% bahkan. Mungkin 1,5% aja, 1.530, 1.525. Target profitnya 1.600. Jadi risk reward-nya nih 1:3 ya. Ya udah, tapi memang profitnya tipis ya, karena memang pergerakannya ini nggak terlalu lebar range-nya. Tapi risk reward-nya sama kan. Cut loss-nya cuma 1,2%, target profitnya 3,3, ya hampir 1:3. Jadi seperti itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, profit cepat ya, trading, bisa join di kelas Borneo Trader. Nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga nanti ada grup 2 arah ya, akan dibimbing selama masih belajar ya, dan tidak ada kelas-kelas tambahan. Teknik ataupun saham-saham akan diupdate setiap harinya ya, dengan harapan ya tetap akhirnya Bapak Ibu bisa mandiri, karena dengan teknik yang saya ajarkan harusnya bisa. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa Google Form, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.